Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita mendengar tentang seseorang yang begitu terlatih untuk melatih fisiknya, sehingga bisa seperti para ahli kungfu di biara-biara Shaolin, mereka bisa melatih fisik mereka sehingga mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bisa mengangkat tubuhnya dan kemudian menahannya pada sebuah bar melalui dagu di bawahnya yang digantungkan. Wah, itu perlu latihan luar biasa. Atau bisa mematahkan balok besar hanya dengan tangan kosong. Bukan tangannya yang cedera, tetapi baloknya yang patah. Itu kekuatan luar biasa. Juga ada yang bisa melatih tenaga dalam, kemudian melatih pernafasan, sehingga energinya begitu besar. Tetapi itu berarti bahwa kita juga bisa secara potensi. Hanya mereka tahu dan tahu juga cara melatihnya dan tekun melatihnya, kita tidak tahu. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa. Bisa. Demikian juga dengan gerakan yoga. Yoga itu sebetulnya sebuah postur yang bisa membantu kita membuka energi yang lebih besar, yaitu energi yang membawa kita kepada kesadaran yang lebih tinggi. Dan mereka bisa. Itu berarti kita juga bisa. Hanya masalah mereka tahu caranya dan tekun melatih, kita tidak. Itu saja. Tetapi berarti potensially kita itu luar biasa sekali. Pesan yang mau saya sampaikan adalah sebetulnya kita perlu mengenali diri sendiri jauh lebih dalam daripada sekedar yang kita anggap tahu. Karena banyak sekali yang masih perlu digali. Itulah yang disebutnya dengan kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Banyak salah paham atau seringkali disebut ilusi. Ilusi itu bukan sesuatu yang berarti tidak ada, bukan. Ada, tapi keliru memahaminya. Gitu. Misalnya, gerak tertentu atau nafas tertentu kalau dilatih dengan baik dan benar, itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Postur, posisi tubuh tertentu kalau dilatih dengan tekun itu juga bisa memperbaiki metabolisme yang ujungnya bisa menyehatkan kita. Karena itu, ini hanya masalah kita mengerti dan melatihnya atau tidak. Maka sebetulnya kesehatan itu pertama-tama adalah mengenali diri, kemudian melatih agar kita bersikap, bertindak secara khusus tertentu sehingga menopang kesehatan kita, baik secara fisik maupun rohani. Nah, disitulah kemudian kita sungguh-sungguh bisa sehat. Maka penting kita mengenali diri sendiri, mengenali cara kerja badan kita, pikiran kita, roh kita, dan bagaimana itu saling memperbaiki, saling mempengaruhi. Kesehatan yang diperoleh dengan cara seperti itu, melatih nafas, sehingga kita mempunyai sirkulasi nafas, oksigen yang membantu imunitas lebih kuat. Itu sangat membantu. Demikian juga menyadari energi positif yang ada di dalam nafas maupun juga yang ada di sekitar kita, terutama energi kehidupan dari bumi. Itu juga sangat membantu. Penelitian sains juga membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa energi kehidupan dari bumi, dari tanah, itu powerful sekali untuk bisa mengurangi peradangan dalam, yang pada ujungnya bisa membuat kita sehat di banyak dimensi. Sehat secara fisik maupun juga secara psikologis dan juga secara rohani. Maka penting sekali kita mengetahui the nature of our breath, nafas kita. Itu sebetulnya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tapi kita kemudian bisa memanfaatkan daya hidup dari nafas ilahi itu
untuk menyehatkan tubuh kita, membuang energi yang negatif dan memenuhi diri kita dengan energi yang positif, yang sehat, yang membuat kita bisa hidup dengan lebih kuat secara imunitas. Namun juga bisa mengatur posisi kita berjalan, posisi kita duduk, posisi kita tidur, yang bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Yang kemungkinannya justru membuat seluruh aliran darah kita menjadi lancar. Sehingga sirkulasi oksigen, sirkulasi daya hidup dari nafas ilahi itu membuat tubuh kita menjadi lebih rileks, kemudian juga lebih peaceful. Dan itulah kesehatan. Apalagi kalau ditopang dengan makanan yang membantu kita mempunyai kekuatan positif yang lebih besar. Dan banyak sekali makanan-makanan yang sebetulnya memperbaiki kinerja dan juga kualitas imunitas kesehatan tubuh kita. Maka kesehatan pertama-tama adalah gaya hidup. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita makan, bagaimana kita mengolah dan mengefektifkan gerak tubuh kita, bahkan pernafasan kita. Ketika kita harus menghadapi sesuatu yang kita sebut sebagai penyakit, sebetulnya kita sedang menghadapi sebuah ketidakseimbangan dan ketegangan. Dan biasanya tubuh kita punya sinyal-sinyal yang membuat kita lebih mengerti. Oh, ini ada yang perlu untuk istirahat. Oh, ini ada yang perlu diubah makannya. Dan kalau kita lebih mengenali diri sendiri, kita sebetulnya bisa kemudian dengan kekuatan kesadaran, olah tubuh, mengatur pernafasan, dan konsumsi yang tepat, kita bisa mempunyai badan yang sehat. Mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat juga badan yang sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Saling mempengaruhi. Dan karena itu kita kemudian bisa melihat diri kita, kenyataan kita dengan lebih jernih. Tapi yang paling utama adalah menenangkan pikiran. Sehingga pikiran kita bisa menjadi lebih jernih dalam menghadapi pengalaman atau situasi. Itu adalah awal dari kesehatan fisik maupun mental kita. Tapi kalau kita overthinking, semua dipikirin, sebetulnya itu juga sama dengan diare mental. Nggak bisa berhenti, mikir terus. Padahal banyak hal tidak harus dipikir. Tapi dijalani, disyukuri. Nah, hidup kita menjadi sangat terbuka kemudian. Tapi intinya adalah keterbukaan untuk terus belajar. Dan belajar untuk mengenali diri. Yang ternyata proses mengenali diri itu mengasyikkan, sekaligus juga menakjubkan. Ketika kita bisa mengetahui kekuatan nafas, kekuatan pikiran, kekuatan fisik kita, kita bisa menjadi lebih hidup dalam rasa syukur, hidup dalam kesadaran, dalam keterbukaan, untuk menerima apa saja, mensyukuri segalanya. Dan kemudian hidup sungguh-sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, belajarlah terus. Karena potensi dalam diri kita itu masih besar, masih luas. Kita belum sungguh-sungguh mengolahnya dengan cukup dalam. Mungkin seperti laptop atau komputer, kita hanya menggunakannya untuk mengetik saja. Itu nggak ada 1% dari potensi komputer yang kita punya. Badan kita jauh lebih besar dari itu semua. Maka terus-menerus mengenali diri, masuk ke dalam diri, lebih sadar akan the nature of the mind, the nature of the body, the nature of the spirit. Kita bisa hidup jauh lebih penuh sukacita, penuh syukur, dan penuh damai sejahtera. Dan semuanya mulai dengan menyadari pikiran kita, cara kerja tubuh kita, juga menyadari kemampuan ilahi yang kita punya,
yaitu mencintai. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.